Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di IDX Season Closing. Dan sebelum kita review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini, kami akan sampaikan informasi emiten terlebih dahulu. Di antaranya PT Adikarya Persero Tbk atau ADI berhasil merealisasikan perolehan kontrak baru sampai dengan Juni 2022 sebesar 12,2 triliun rupiah. Profil kontribusi perolehan kontrak baru dari lini bisnis konstruksi mendominasi sebesar 85%. Emiten BUMN PT Adikarya Persero Tbk berhasil merealisasikan perolehan kontrak baru sampai dengan Juni 2022 sebesar 12,2 triliun rupiah. Jumlah tersebut naik 82% dibandingkan perolehan kontrak pada Juni 2021 sebesar 6,7 triliun rupiah. Beberapa kontrak baru yang didapatkan ADI pada Juni 2022 diantaranya proyek pelebaran Jalan Tol Tangerang Merak, Bendungan Janaleta di Goa, Gedung Presisi Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi Polri di Jakarta, serta Piping Works and Steel Structure Project Smelter Manyar, Gresik. Profil kontribusi perolehan kontrak baru sampai dengan Juni 2022 dari lini bisnis konstruksi mendominasi sebesar 85%, properti sebesar 6%, dan sisanya merupakan lini bisnis lainnya. Sedangkan berdasarkan tipe pekerjaan yang diperoleh, jenis proyek jalan dan jembatan sebesar 50%, proyek gedung sebesar 9%, dan proyek infrastruktur lainnya serta proyek lainnya sebesar 41%. Berdasarkan segmentasi sumber dana, realisasi kontrak baru yang bersumber dari pemerintah sebesar 15%, sumber dari BUMN dan BUMD sebesar 5%, sementara proyek kepemilikan swasta lainnya termasuk proyek investasi sebesar 80%. Peningkatan kontrak baru ini diharapkan dapat berkontribusi positif dalam pendapatan ADI ke depannya. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, secara sektoral, saham-saham di sektor konstruksi memang mengalami tekanan yang cukup dalam di sepanjang tahun ini, pemirsa. Dari sisi fundamental, kemudian juga adanya pandemi COVID-19 yang menyebabkan beberapa proyek menjadi sempat terganggu. Kemudian dari sisi keuangan juga membebani dari emiten-emiten yang ada di sektor ini. Dan tampaknya dari sisi kinerja ini semakin membaik. Nah, kita akan coba lihat bagaimana respon dari para investor terhadap saham-saham yang ada di sektor konstruksi ini, terutama untuk ADI. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, pemirsa. Kita akan coba lihat bagaimana pergerakan intraday tradingnya di sepanjang perdagangan hari ini. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda, pemirsa. Dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di pukul 9 di level 705, kemudian mengalami penguatan di 710, dan level yang sama di penutupan sesi pertama di perdagangan hari ini. Di pembukaan sesi kedua balik kembali ke level 705, sementara di penutupan sesi kedua kami akan coba update ADI kembali menyentuh ke level 710, menguat di 0,71%. Level terendah di sepanjang perdagangan hari ini di 700, level tertinggi di 715. Secara 6 bulan terakhir, ADI lebih cenderung tertekan, pemirsa. Sempat menyentuh di 935, kemudian mengalami koreksi cukup dalam, bahkan menyentuh ke level 600-an atau tepatnya di 655. Kita akan coba lihat pergerakan saham ADI dalam beberapa bulan terakhir. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Ke grafis selanjutnya, pergerakan saham ADI lebih cenderung tertekan. Ya, bahkan di 695 di perdagangan Mei. Sementara dari data RTI yang level intraday terendahnya ada di 655, pemirsa. Kemudian balik kembali ke level 700-an, di mana dalam 3 tahun terakhir ADI sempat menyentuh ke level di 1800-an, tepatnya di 1870. Kemudian di beberapa tahun terakhir memang kecenderungan saham ADI mengalami tekanan yang cukup dalam, pemirsa. Bahkan ADI sebelumnya sempat menyentuh level di 2400 sampai pemirsa, tepatnya di 2480, dan ini terjadi di tahun 2018. Namun saham ADI lebih cenderung tertekan, bahkan di 2020 sempat menyentuh di 386, mencoba untuk bangkit kembali di 1700-an di sepanjang perdagangan 2021, sementara di 2022 kembali cenderung mengalami tekanan. Kita akan coba lihat dari sisi valuasi apakah masih menarik atau tidak. Dari posisi pairnya ada di kisaran di 72.31 kali, PSR di 0.32 kali, PBV di 0.43 kali, sementara PCFR ada di kisaran minus di 0.32 kali.
Kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.